Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Hidayat. Buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara mengoperasikan SIM dan BND, maka video ini untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengentry data pada SIM dan BMD. Yang pertama, kita klik menu data entry, kemudian ke penatausahaan. Lalu dalam submenu penatausahaan ini telah terbagi sesuai dengan KIP-nya masing-masing. Jadi, sebagai contoh, kali ini kita akan mengentry KIP B yaitu peralatan dan mesin. Kemudian di sini kita dapat melihat beberapa opsi menu. Yang pertama, unit organisasi. Jika kita klik itu akan mengembalikan kita kepada menu sebelumnya. Lalu menu peralatan dan mesin itu untuk menu penambahan atau pencatatan baru. Lalu ubah data, kemudian pindah ruang, kapitalisasi, koreksi, ubah kondisi, dan batal pindah SKPD. Lalu langsung saja kita masuk ke menu penambahan data, yaitu peralatan dan mesin, KIP B. Untuk menambahkan entry baru, kita klik saja tombol tambah. Kemudian, silakan diisi kode asetnya. Sebagai contoh di sini yaitu alat angkutan darat bermotor beroda 2, yaitu sepeda motor. Lalu silahkan diinput tanggal pembeliannya, tanggal berapa, kemudian mereknya apa, tipe, dan sebagainya. Silahkan menu-menu ini diisi dan dilengkapi. Untuk selanjutnya, jika sudah lengkap, maka silahkan klik tombol simpan, lalu tutup untuk keluar. Selanjutnya menu ubah data. Silahkan klik menu ubah data. Menu ini berfungsi untuk mengubah data terhadap aset yang telah kita catat. Silahkan juga diisi menu-menu yang tersedia pada menu ubah data KIP tersebut. Silahkan dilengkapi, kemudian jika sudah selesai, langsung saja klik simpan, lalu bisa ditutup. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu pindah ruang. Sesuai dengan fungsinya, menu pindah ruang ini untuk mencatat pemindahan ruang terhadap suatu aset. Sebagai contoh, kita klik 2 di sini di lemari besi garis miring metal, silakan klik 2. Kemudian klik tombol tambah. Lalu ruangnya sesuai dengan dia akan dipindahkan kemana, misalnya saja ke aula. Kemudian saja ini 00, lalu silahkan klik tombol simpan. Dan kemudian ini sudah tersimpan datanya bahwa aset tersebut telah berpindah ruang. Lalu silahkan tutup kembali. Selanjutnya kita masuk ke menu kapitalisasi, yang mana fungsi menu ini ialah untuk menambahkan atribusi atas aset. Contohnya biaya pengurusan sertifikat atau belanja konsultan perencanaan dan pengawasan pada UPB yang tidak bisa dilakukan melalui menu pengadaan. Nah, jadi silahkan caranya sama, cara penginputannya, cari asetnya, contoh lemari besi metal, kemudian kita klik 2 kali, lalu klik tambah, lalu silahkan lengkapi menu-menu yang ada di sini. Jika sudah selesai, maka langsung saja klik tombol simpan. Selanjutnya kita masuk ke menu koreksi. Menu koreksi ialah sebuah menu yang berfungsi untuk melakukan koreksi nilai berdasarkan penilaian kembali ataupun koreksi audit. Silakan dipilih aset apa yang ingin dikoreksi nilainya. Sebagai contoh di sini yaitu lemari besi atau metal, lalu klik tombol tambah. Baik, dokumen ubah, tanggal dokumen ubah di sini ialah sesuai dengan laporan hasil penilaian maupun laporan hasil audit. Kita masukkan sebagai contoh nomor dokumennya itu 000. Lalu untuk nilai koreksi, semisalnya nilainya yaitu 264, kemudian setelah dilakukan audit ternyata nilainya itu ialah 265, maka yang diinput ialah nilai koreksinya yaitu sebesar selisihnya. Selisihnya ialah 1 juta. Kemudian silahkan masukkan alasan koreksi.
yaitu penilaian walaupun koreksi nilai, lalu klik simpan. Selanjutnya, menu ubah kondisi. Menu ini diperuntukkan untuk mengubah kondisi suatu aset. Sebagai contoh, silahkan klik aset yang ingin diubah kondisinya, lalu klik tombol tambah, kemudian silahkan isi nomor dokumen ubahnya, lalu klik kondisi, disesuaikan apakah dia hilang, tidak ditemukan, lainnya maupun rusak berat. Lalu selanjutnya silahkan klik tombol simpan. Tadi kita telah menyelesaikan mengentry data melalui menu data entry. Walaupun tadi kita hanya mencontohkan mengentry data pada KIP B, namun untuk aset yang lain hampir sama perlakuannya, hanya ada sedikit perbedaan. Untuk aset tanah tidak ada menu ubah kondisi, karena tidak ada kondisi rusak berat untuk sebuah tanah. Lalu untuk aset peralatan mesin dan aset tetap lainnya ada menu pindah ruang, yaitu menu untuk mutasi aset antar ruangan dalam satu OPD. Selanjutnya kita masuk ke menu proses. Menu proses ini dilakukan setelah kita melakukan penginputan data atau telah mengentry data untuk kemudian diproses oleh sistem agar nantinya data tersebut dapat terkalkulasi dalam laporan akhir. Silahkan proses laporan akhir sesuai dengan KIP yang telah kita entry atau telah kita ubah. Proses. Silakan menunggu prosesnya hingga selesai. Kita masuk ke menu laporan. Pada menu laporan ini terdapat menu penata usahaan. Lalu, silahkan pilih menu penata usahaan 108. Nah, di sini terbagi dengan KIP ataupun manajemen. Silahkan diklik saja sesuai kebutuhan. Ingin menu laporan seperti apa? Ada kartu inventaris KIP A, B, C, D, dan sebagainya. Silahkan jika ingin mengambil laporan tersebut, klik bidang, kemudian perangkat daerah, klik preview. Selanjutnya untuk mengekspor, silahkan klik tombol ini, kemudian ekspor menjadi PDF, oke, silahkan di save, yes. Lalu file tersebut sudah menjadi PDF di direktori yang kita tuju. Kemudian yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang menu akuntansi. Yang dipakai ialah akuntansi 108. Pada menu ini terdapat dua menu lagi, yaitu menu laporan akuntansi ataupun pilihan laporan penyusutan. Silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhannya ingin mengambil laporan apa. Sebagai contoh, di sini saya akan memilih laporan akuntansi rekapitulasi barang ke neraca. Kemudian masukkan lagi bidang, kemudian unit perangkat daerah, klik preview. Lalu, untuk mengekspor data ini, silahkan klik tombol di atas, lalu silahkan pilih PDF ataupun Excel. Di sini saya akan pilih PDF, oke, lalu disimpan. Kemudian data tersebut sudah disimpan pada direktori yang kita tuju. Terima kasih. Sekian video dari kami, dan buat teman-teman dan rekan-rekan kerja yang masih bingung mengoperasikan Simda BMD, maka dapat langsung bertanya kepada kami atau melalui kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.